teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amalia Zeta Syarifina, Erik Hidayat, Muhammad Huzakifullah, dan saya sendiri, Nesya Syafarinda Putri. Saat kalian mendengar perekonomian 4 sektor, tentu bertanya-tanya kan, apa sih analisis pendapatan nasional 4 sektor itu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak bersama-sama. Jadi, analisis pendapatan nasional 4 sektor sering juga disebut sebagai analisis pendapatan nasional dengan perekonomian yang terbuka. Pada bagian terdahulu, perekonomian masih tertutup karena tidak ada sektor luar negeri. Artinya, kegiatan ekonomi sudah dipengaruhi oleh sektor luar negeri atau ekspor dan impor. Ayo, kira-kira kalian semua tahu nggak siapa saja pelaku perekonomian terbuka? Nah, kami kasih tahu ya, pelaku perekonomian terbuka itu ada 4 guys. Yang pertama itu ada rumah tangga, kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat itu luar negeri guys. Nah, di sini ada arus melingkar perekonomian 4 sektor guys. Sini kami jelaskan ya. Sesuai dengan gambar panah nomor 1, bahwa terjadi aliran uang dari rumah tangga ke produsen. Pada posisi ini, perusahaan menjual barang atau jasa yang mereka miliki di pasar. Arah aliran nomor 2 memperlihatkan adanya aliran uang atau pembayaran dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Perusahaan membutuhkan faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan harus membayar kepada sektor rumah tangga sebagai balas jasa. Ada 4 jenis balas jasa yang diberikan perusahaan kepada sektor rumah tangga, yaitu gaji, bunga, sewa, dan dividen. Garis panah ketiga menggambarkan aliran uang atau pembayaran mengalir dari pemerintah kepada sektor rumah tangga. Ada 3 jenis aliran pembayaran uang yang mengalir dari sektor pemerintah kepada sektor rumah tangga, yaitu gaji, bunga, dan transfer. Aktivitas perekonomian sebagaimana tergambar garis aliran nomor 4, bahwa uang mengalir dari sektor rumah tangga ke pemerintah. Interaksi ini dapat terjadi karena sektor rumah tangga memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Contoh sektor rumah tangga memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan. Interaksi ekonomi kelima antara perusahaan dengan pemerintah tidak jauh berbeda dari interaksi nomor 4. Aliran uang dapat mengalir dari perusahaan ke pemerintah dalam bentuk pajak. Pajak yang dapat dikenakan kepada perusahaan bermacam-macam, semisalnya pajak penghasilan atau pajak bumi dan bangunan. Aliran pembayaran sebagaimana ditunjukkan garis nomor 6 yaitu mengalir dari sektor pemerintah kepada sektor perusahaan. Aktivitas ini terjadi karena adanya interaksi pembelian barang atau jasa oleh pemerintah kepada perusahaan. Pada garis nomor 7 tergambar interaksi rumah tangga dengan luar negeri berupa pembayaran impor. Bahasa penyederhanaan alurnya bahwa rumah tangga mengkonsumsi barang impor dari luar negeri. Interaksi yang tergambar pada garis nomor 8 bahwa adanya hubungan antara dunia internasional dengan perusahaan dalam negeri. Panah garis nomor 8 pada diagram pelaku ekonomi 4 sektor menunjukkan adanya aliran uang masuk dari luar negeri ke dalam perusahaan dalam negeri. Pada kondisi ini, perusahaan dalam negeri menjual barangnya ke luar negeri atau melakukan ekspor. Untuk memahami lebih jelas keempat sektor tersebut, mari kita deskripsikan satu persatu secara terperinci ya. Yang pertama, ada sektor rumah tangga. Rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Adapun pendapatan rumah tangga diperoleh dari yang pertama ada sewa, kemudian upah, bunga, dan laba. Selain itu,
Rumah tangga juga memiliki peranan, yaitu berperan sebagai pemasok faktor produksi kepada perusahaan untuk kegiatan produksi. Dan rumah tangga berperan sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sektor yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan merupakan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Nah, perusahaan juga memiliki peranan loh, yaitu sebagai produsen atau penghasil barang dan jasa, sebagai distributor atau penyalur barang, dan sebagai agen pembangunan, yaitu untuk meningkatkan produksi melalui penelitian dan pembangunan sekarang. Sektor yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Kalian juga harus tahu, apa saja sih peran pemerintah itu? Peran pemerintah yaitu sebagai pengatur pemerintahan, sebagai pengontrol pemerintahan, sebagai penguasa pemerintahan, sebagai produsen atau investor, dan pemerintah juga bisa menjadi konsumen. Dan yang terakhir yaitu sektor luar negeri. Dalam perekonomian, sektor luar negeri sangat berkaitan dengan ekspor dan impor suatu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat antar negara. Ekspor adalah pengiriman dan penjualan barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Ekspor mengakibatkan peningkatan pada pengeluaran agregat dan akhirnya menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran yang akhirnya menurunkan pendapatan nasional. Adapun perbedaan ekspor dan impor, yaitu ekspor akan mengurangi cadangan devisa negara, sedangkan impor dapat memperbesar cadangan devisa suatu negara. Perubahan-perubahan cadangan devisa suatu negara akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara itu. Keseimbangan ekonomi akan tercapai apabila agregat supply sama dengan agregat demand. Agregat supply merupakan keseluruhan produk nasional yang siap untuk ditawarkan kepada masyarakat. Agregat demand merupakan keseluruhan pengeluaran masyarakat untuk meminta produk nasional yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Analisis keseimbangan perekonomian 4 sektor dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat. Rumus dari penawaran agregat atau AS yaitu pendapatan nasional ditambah impor sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor. Sedangkan rumus pengeluaran agregat atau AE yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Nah, untuk pendekatan yang kedua itu ada pendekatan kebocoran dan suntikan, yang dimana rumusnya adalah tabungan ditambah pajak ditambah impor sama dengan investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor. Nah, setelah kita membahas tentang perekonomian 4 sektor dan membandingkan dengan sistem perekonomian lainnya, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional yang besar dalam suatu negara, haruslah menggunakan sistem perekonomian 4 sektor. Ekspor barang maupun jasa harus diperbesar atau diperbanyak dalam kapasitas atau nilainya sesuai dengan stabilitas sumber daya yang dimiliki negara, serta komoditas yang dapat bersaing kuat pada pasar luar negeri. Kemudian Indonesia masih belum memiliki banyak komoditas ekspornya, bahkan masih sering mengimpor barang. Pada intinya, untuk dapat meningkatkan daya ekspor dari sebuah negara, negara harus produktif dengan komoditas yang berkualitas dan dapat bersaing dengan pasar luar negeri. Peningkatan ekspor akan mempengaruhi pertambahan pendapatan nasional dari sebuah negara.